Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aura Putri Azara dari kelas reguler A Stambuk 2024. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah awal benua Afrika yang dimana dimulai dari masa praaksara sampai lahirnya peradaban Mesir kuno. Kita masuk ke bagian pertama, kehidupan di masa praaksara. Nah, sebelum mengenal tulisan dan teknologi canggih, orang-orang Afrika itu hidup secara nomaden alias berpindah-pindah tempat. Mereka itu bertahan hidup dengan cara berburu, menangkap ikan, dan juga mengumpulkan hasil dari hutan. Intinya mereka itu hidup bergantung dengan alam. Nah, seiring waktu berjalan, mereka pun mulai bisa mengolah alam. Misalnya mereka bercocok tanam, beternak. Lalu juga dari yang tadinya cuma mengumpulkan makanan dari hasil hutan berubah menjadi menghasilkan makanan begitu. Nah, walaupun mereka itu sudah mengenal dengan bertani, tapi mereka itu melakukan bertani dengan cara tebang bakar. Terus juga mereka itu melakukan bercocok tanam dengan cara berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya tanahnya udah nggak subur lagi, mereka ya udah stop di situ aja, nggak mereka lanjut. Mereka akan mencari tanah yang lebih subur lagi, sehingga mereka pun mendapatkan makanan yang melimpah begitu. Nah, karena itulah muncullah yang namanya perpindahan penduduk dan juga pertukaran budaya antar kelompok yang nantinya ngebentuk keberagaman budaya di Afrika. Kita masuk ke bagian 2, yaitu kebudayaan praaksara di Afrika. Banyak orang barat dulu menganggap kalau Afrika itu adalah benua yang tertinggal. Tapi kenyataannya nggak juga. Kebudayaan praaksara di Afrika itu beragam. Misalnya di Afrika Barat, udah ada tuh masyarakat agraris yang punya budaya yang cukup tinggi. Mereka itu bisa bikin alat dari batu, tulang, tanah liat yang lama-lama makin halus dan bahkan dihiasi dengan pola-pola artistik. Lalu muncul tuh yang namanya peradaban Sudan di Afrika Barat tuh. Masyarakat di sini udah hidup menetap, mengembangkan teknologi besi serta mengenali tanaman seperti pisang dan talas. Selain itu, masyarakat Afrika juga mulai kenal dengan namanya sistem tulisan. Ada bukti dari kota Timbuktu yang dimana para penulis seperti Baba, Kati, dan Sadi itu bikin karya sejarah seperti karya sejarah lah gitulah. Jadi bukti nyatanya itu kalau Afrika udah punya tradisi ilmu pengetahuan yang kuat sejak dulu. Jadi perspektif bangsa Eropa yang mengatakan benua Afrika itu tertinggal salah. Karena tidak benua Afrika itu tidak setertinggal itu begitu. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno ini berkembang di sepanjang Sungai Nil, salah satu sungai terpanjang di dunia yang menjadi sumber kehidupan utama orang-orang Mesir. Awalnya Mesir itu terbagi jadi dua kerajaan, Mesir Utara sama Mesir Selatan. Tapi akhirnya disatukan oleh Raja Menes yang jadi raja pertama Mesir. Sejak saat itu, lahirlah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Firaun. Nah, jadi ada beberapa periode nih di Mesir kuno, di zaman Mesir kuno. Yang pertama itu ada periode kerajaan tua atau kalau bahasa Inggrisnya Old Kingdom. Masa ini disebut juga sebagai zaman piramida karena pada zaman ini piramida besar yang zaman sekarang kita lihat itu sudah diciptakan begitu. Nah, itu termasuk bangunan megah yang masih berdiri sampai sekarang. Nah, selain piramida ada juga patung singa berkepala manusia yang jadi ikon Mesir kuno. Tapi setelah masa kejayaan itu, Mesir sempat mengalami kemunduran ya, disebut zaman kegelapan atau biasa disebut dengan periode menengah pertama, yang dimana pemerintahannya itu kacau karena para gubernur daerah pengen mereka itu merdeka sendiri begitu. Untungnya Mesir berhasil bangkit lagi di masa kerajaan tengah di bawah kekuasaan Firaun dari dinasti ke-6 sampai ke-7, yang dimana mereka itu berhasil menyatukan kembali negaranya dan bahkan memperluas wilayah kekuasaannya itu sampai ke Nubia. Nah, wilayah di selatan Mesir yang kaya akan emas dan juga sumber daya itulah Nubia. Nah, peradaban Mesir kuno ini dia itu meninggalkan
warisan untuk dunia ya. Salah satunya itu adalah sistem tulisan. Jadi Mesir kuno itu tidak hanya meninggalkan tentang bangunan megah yaitu piramidanya aja, tapi dia juga meninggalkan sistem tulisan. Nah, jadi perjalanan panjang Afrika itu dimulai dari masa praaksara sampai berdirinya Mesir kuno, yang dimana dari awalnya dia cuman hidup secara nomaden alias berpindah-pindah, dia berburu, meramu, terus juga dia bercocok tanam sampai akhirnya berdirilah Mesir berdirilah Mesir kuno yang dimana dia membangun piramida dan juga membentuk tulisannya sendiri. Oke, begitu aja penjelasan saya mengenai sejarah Afrika dari masa praaksara sampai berdirinya peradaban Mesir kuno. Semoga bermanfaat ilmu yang telah saya katakan. Sampai jumpa lagi.